wujukan moral. Mohon Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Insya Allah ya, akan Ibu jawab, mudah-mudahan bisa ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dengan pertanyaan tersebut, khususnya ya dalam kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan yang khusus ya, melalui guru BK atau kesiswaan ya, karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Dan kemudian apabila ada permasalahan pada kubu pendidik, guru dan tenaga pendidikan ya, saya berkoordinasi dengan wakasek atau wakil kepala sekolah. Tapi sekarang kan kadang-kadang oleh kepala sekolah ya, tidak apa namanya, ya ada hanya kepala sekolah ya, jarang ya untuk di sekolah kami maksudnya ya. Terus terlebih dahulu ya tadi ya yang tadi, dan saya selalu memanggil semua guru atau meminta masukan. Saya juga sering meminta atau bapak komite ya. Tidak lupa juga kami berkoordinasi dengan atasan yaitu KCD. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk yang ini kami mengambil berbagai pendapat ya, dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan ini pasti akan ada yang tidak setuju atau tidak disukai ya. Walau bagaimanapun harus ada keputusan ya, maka kita harus mengambil resiko terkecil ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Strateginya adalah seperti yang disampaikan tadi, kita berkomunikasi dengan yang lain, mengambil risiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus ya, hal-hal yang perlu dipetik ya, maksudnya efektif ya, itu mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuman sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tua murid. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
akan mencoba memahami kasus yang terjadi, ya. Kemudian mengumpulkan wakil atau sebagai guru-guru ya untuk mendapat masukan. Lalu mengadakan rapat bersama, ya, rapat GTK. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukan voting. Dengan begitu, keputusan diambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah suatu hal disepakati. Hal-hal apa saja yang tadinya yang selama ini dianggap efektif ya, yaitu hal yang ibu anggap efektif adalah apabila apa yang ibu inginkan dan apa yang diinginkan guru-guru bisa satu suara atau sejalan. Jadi itu Pak Jiin organisasional mungkin. Ini budaya keselarasan lah satu arah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan bersifat operasional ya. Bisa ya. Tantangan yang bersifat personal apabila ibu sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda-beda dengan harapan atau keinginan ibu. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Nah, untuk jadwal, untuk apa? Tata kala ya atau jadwal. Mungkin kalau sudah terlihat ada kasus ya atau dilema, mungkin akan saya bentuk jadwal atau waktu ya, yang maksudnya tidak spontan harus langsung mengambil keputusan. Maksudnya untuk ada waktu ya, untuk ada berpikir satu sama lain, terus jadwalnya bisa dibuatkan jadwal maksudnya ya, dibuatkan jadwal. Terus bentuk atau prosedurnya mungkin ini dibuat itu aja, apa namanya, catatan, misalkan mau tanggal berapa, hari apa ya, kejadiannya apa, lalu nanti bisa dirundingkan dengan guru yang lain. Kesepakatannya gitu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, faktor-faktor itu tentu saja banyak ya, dukungan bisa dari keluarga, dari tim, di sekolah ya, yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, untuk pengalamannya ya mungkin yang Ibu rasakan, jadi tidak semudah apa yang dibayangkan untuk mengambil keputusan, misalkan ini harus gini, ini harus gini, berarti itu tidak bisa ya. Jadi tetap harus ada koordinasi dengan yang lain atau minimalnya dengan guru-guru ya di tempat. Jika lebih baik lagi dengan komite ya,
Jadi ada apa namanya, saling memberi arahan-arahan itu. Ya saling gitu dulu. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang sungguh sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi saya kedepannya bisa menambah wawasan saya sebagai guru penggerak, dan kemungkinan kedepannya ada nasib kedepannya saya jadi kepala sekolah, jadi tahu bagaimana mengambil sebuah keputusan kedepannya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali, yang mudah-mudahan ya untuk apa namanya, penerus ya, mudah-mudahan sukses. Amin ya. Untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hadir za praktek kok Oh, masih muda. Iya mah. Betul Pak Potong ya. Gitu ya. Mau sedaya. Iya, iya,